Shalom Jemaat GKU Kristus Raja Bekasi 3 yang beribadah di rumah-rumah. Pada malam hari ini kita akan memasuki ibadah rumah tangga. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita diam sejenak, meneduhkan diri, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah. Marilah kita bersaat teduh. Kita akan membuka ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu yang berada di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan dari NKB 128 ayatnya yang pertama dan keempat. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Tinggi, Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini ya Bapa, kami jemaat GKU Kristus Raja Bekasi 3 bersujud di hadapan-Mu, mengabdi kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah damai-Mu ya Tuhan terjadi di rumah-rumah jemaat-Mu, dan biarlah kuasa-Mu melindungi kami di dalam ibadah ini. Kebaktian rumah tangga di rumah jemaat GKU Kristus Raja Bekasi 3 pada hari ini. Jadilah di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita sambut dengan bernyanyi.
Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami membutuhkan kekuatan-Mu untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah harapan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau taburkan ya Bapa di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu hadir memberikan kekuatan, sehingga kami dapat mengarungi kehidupan yang pada saat ini ya Tuhan, terasa seperti sebuah pencobaan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah damai-Mu kami rasakan ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini ya Tuhan, yang berdosa. Ampuni hamba Tuhan, mampukan, sanggupkan hamba ya Bapa. Izinkan hamba ya Bapa untuk melayani Engkau. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku."
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagialah setiap orang yang percaya, melakukan, dan memelihara kebenaran firman Allah. Saudaraku yang terkasih, setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus membawa ia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di dalam ayat yang pertama ini, banyak pertanyaan yang bisa terjadi. Apa maksud Allah? Apa maksud Allah membawa Tuhan Yesus untuk dicobai iblis? Apa yang ingin Allah nyatakan kepada kita orang-orang percaya, anaknya yang kudus dibawa untuk dicobai iblis? Bapak Ibu terkasih, sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang Bapa kepada kita. Ini adalah pelayanan pertama Kristus. Ini terjadi bukan semata-mata hanya untuk kemuliaan Allah. Karena ketika kita bersandar kepada firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 13b, dinyatakan di sana, Tuhan tidak bisa dicobai oleh siapapun, dan Tuhan tidak mencobai siapapun. Lalu kenapa ini dibiarkan terjadi? Kenapa dibiarkan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, tetapi firman mengatakan Tuhan tidak bisa dicobai? Berarti ada izin yang Tuhan berikan agar anaknya dicobai. Untuk apa? Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita pahami. Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini dengan tubuh manusia yang fana. Dia tidak hadir dengan tubuh sorgawi, tanda petik, yang artiannya tubuh itu sempurna. Bukan tubuh beneran ya, ini hanya hiasan. Tetapi tubuh yang fana itu merasakan sakit yang sama seperti kita. Tubuh yang fana itu merasakan lelah dan derita, penuh dengan keterbatasan. Dan tubuh yang fana itu diberikan kepada kita untuk kemuliaan Allah dan kemuliaan kita manusia. Sehingga hubungan Allah dan manusia yang selama ini rusak karena dosa, tubuh itu mendamaikan, menetralkan dosa kita melalui darahnya. Tuhan mengizinkan anaknya yang kudus dicobai iblis semata-mata hanya sayang kepada kita, orang-orang percaya. Dia ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita akan dibentuk. Bagaimana cara iblis berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Bagaimana cara kita bertahan dan mengalahkan pencobaan. Hanya semata-mata karena Bapa sayang terhadap kita. Pengorbanan yang pertama, anaknya dicobai. Tetapi pertanyaan selanjutnya pun bisa terjadi. Iblis pun tahu Tuhan Yesus tidak bisa dicobai. Iblis itu tahu akan Alkitab. Makanya di pencobaan kedua, firmanlah yang diberikan. Dia mengerti, tetapi dia tidak memahami karena hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup memberikan pemahaman yang benar. Iblis tahu tentang firman, iblis tahu Yesus tidak bisa dicobai sebagai Tuhan. Iblis bisa menolak untuk tidak mencobai Yesus. Tetapi iblis mengenal
Bapa. Iblis tahu karakter Bapa, bukan hanya kita. Dia tahu bahwa Bapa Maha Adil. Tubuh yang dipergunakan putranya memiliki kekurangan yang sama seperti kita manusia. Karena Bapa tidak pernah main-main setengah-setengah di dalam setiap keputusannya. Dia Maha Adil. Tubuh itu merasakan sakit yang sama. Maka bisa kita lihat, si iblis ini cerdik. Iblis mempelajari tubuh itu. Iblis sudah lama hidup dengan manusia. Dia mempelajari bahwa tubuh manusia sanggup menahan lapar pada batasan hari tertentu. Nanti Bapak Ibu bisa buka di Google, berapa lama tubuh manusia tahan tidak makan, tidak minum. Kalau yang saya baca terakhir 3 minggu. Kalau makan, kalau minum 4 sampai 7 hari. Iblis mengerti batasan tubuh manusia. Maka itu menandakan bahwa iblis tahu Tuhan Yesus berpuasa dengan kemampuan tubuhnya sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan Yesus bukan berpuasa sebagai kekuatannya sebagai Tuhan. Kenapa? Tidak akan ada rasa laparnya tubuh surgawi itu. Maka Bapak Ibu terkasih, iblis pun mencoba Yesus dengan maksud, sanggupkah Yesus sebagai manusia bertahan di dalam cobaan tanpa kuasanya sebagai Tuhan? Maka di dalam ayatnya yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara terkasih, kenapa iblis tidak mencobai ketika Yesus sedang berpuasa? Karena iblis tahu batasan tubuh manusia. 1 minggu belum laparnya itu. 2 minggu belum lapar. Mari kita ketahui sifat iblis, salah satu sifat iblis, agar kita paham. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-10. Mari kita buka. Lukas 4 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Maaf, Lukas 4 ayatnya yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Maka iblis pun penyabar, bukan orang percaya saja. Iblis menunggu kapan momentum, saat yang tepat, sampai tubuh yang dipergunakan Tuhan tidak tahan lagi akan kebutuhannya. Apalagi di padang gurun itu tidak ada nasi padang dan es kelapa muda. Artiannya bahwa ketika lapar, emosi bisa memuncak. Maka Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang saya baca. Bila manusia kelaparan, maka otak mengatur strategi untuk berhasil mendapatkan makanan dengan segala cara. Bila manusia kelaparan, otak kita ini mengatur strategi, gimana ya cara mendapatkan makanan yang pada akhirnya segala cara dilakukan. Itu iblis tahu bahwa itu insting manusia. Inilah yang dimanfaatkan iblis. Seperti yang ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ketika iblis tahu ini momen yang tepat, maka dia memperkatakan ayat yang ketiga. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksud
Yang dimaksudkan oleh firman yang disampaikan di dalam pencobaan pertama oleh Tuhan Yesus adalah roti adalah kebutuhan daging. Perkataan Allah adalah kebutuhan roh. Maka ketika roti lebih dibutuhkan oleh manusia daripada perkataan Allah, maka manusia itu tidak percaya bahwa Allah menyediakan. Tetapi ketika manusia lebih mementingkan perkataan Allah daripada roti itu, maka manusia itu percaya bahwa Allah menyediakan. Sebagai contoh, sudah 1,5 tahun pandemi melanda kita. Banyak umat Tuhan hilang pekerjaan, kesulitan ekonomi. Mencari pekerjaannya saja sulit, mungkin berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi saya percaya banyak umat Tuhan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Sampai hari ini cukup bagi kita makan, ya Bapak Ibu. Tuhan sediakan karena kita bersandar kepada Dia. Padahal kalau kita pikir-pikir hilang semuanya. Tetapi cukup sampai hari ini dan esok kita makan yang secukupnya. Lalu di dalam ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Iblis menggunakan firman untuk menyerang, yang terambil dari Mazmur 91 ayat yang 11 sampai 12. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita tidak akan berfokus kepada perkataan Tuhan Yesus. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Semua jemaat Tuhan tahu. Tetapi perhatikan apa yang iblis katakan. Adakah daripada kita yang berperilaku seperti iblis? Ngetes firman, memakai firman untuk kebutuhan pribadi, atau ngetes firman untuk menghadirkan mukjizat. Secara nggak langsung iblis dari pencobaan pertama kedua ingin Yesus menghadirkan mukjizat. Tetapi Tuhan Yesus hanya menjawab, ada tertulis. Adakah kita yang seperti iblis berharap terhadap mukjizat? Menunggu mukjizat terjadi, terutama di zaman Covid ini. Tetapi sampai kapan menunggu mukjizat ini terjadi? Bapak Ibu terkasih, mukjizat nyata adanya. Ketika kita tidak percaya terhadap mukjizat, maka kita telah menggugurkan sebagian besar kebenaran firman Tuhan. Karena mukjizat itu ada. Tetapi yang harus kita pahami, mukjizat memang terjadi kepada orang percaya. Tetapi kapan waktunya tidak pernah kita ketahui. Karena ketika mukjizat terjadi, itu hanya terjadi untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Dan hampir setiap mukjizat yang terjadi di dalam Alkitab, pada masa-masa sekarang ini, dimanapun berada mukjizat Tuhan terjadi, itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak percaya dan kurang percaya. Kenapa? Karena ketika mukjizat terjadi, orang yang tidak percaya dan kurang percaya, hebat ya, hanya dalam nama Tuhan Yesus mukjizat itu terjadi. Di Alkitab pun begitu. Banyak ya, tetapi ada juga mukjizat yang terjadi terhadap orang percaya.
Tetapi Bapak Ibu terkasih, justru sebenarnya tugas orang percaya adalah menghadirkan mukjizat untuk orang-orang yang kurang percaya dan tidak percaya. Lalu bagaimana kalau di KKR? Pertanyaannya, semua yang datang ke sana berharap mukjizat atau tidak? Dan berapa yang terjadi mukjizat itu? Maka ketika mukjizat itu terjadi, itu hanya rahasia kebenaran firman. Tetapi ada juga orang berKTP Kristen tetapi kurang percaya. Pertanyaan kembali, sebenarnya di mana posisi kita? Sebagai orang percayakah atau sebagai orang yang kurang percaya? Maka apabila kita dihadapkan di dalam dua buah pilihan, mana yang kita lebih butuhkan? Menghabiskan waktumu menunggu mukjizat terjadi atau disertai Tuhan? Menghabiskan waktumu menunggu corona ini berakhir atau kau menghabiskan waktumu menyenangkan hati Tuhan? Lihatlah pencobaan yang pertama dan kedua. Tuhan tidak berkenan menghadirkan mukjizatnya. Lalu di ayat yang 9 dan 10, dan berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apabila kita buka di dalam Keluaran 8, Ulangan 8 ayat yang ke-19, dinyatakan di sini, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Di dalam pencobaan ketiga, iblis berusaha menggagalkan rencana agung Bapa. Dia memperlihatkan kepada Yesus, lihatlah, dunia ini milikmu. Karena Tuhan Yesus ketika setelah ia bangkit, dunia ini Yesus menjadi raja atas segala raja. Iblis tahu rencana Bapa, makanya dia berusaha mengagalkan. Iblis pun berusaha mengagalkan agar kita manusia tidak berdamai dengan Bapa. Iblis ingin kita binasa seperti dia. Tetapi Yesus mengajarkan, hanya dengan firman kau bisa mengalahkan pencobaan dalam hidupmu. Lihatlah saudaraku, Tuhan Yesus berkemenangan. Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan tanpa mukjizat yang terjadi. Tuhan Yesus mengajarkan, dengan pengetahuan akan firman yang benar, semua pencobaan bisa kita kalahkan. Saudaraku yang terkasih, pada saat sekarang ini cukup menyeramkan 1 bulan ini. Ambulan sering lewat, kematian karena corona di mana-mana. Banyak umat Tuhan terlelap. Tetapi Pak firman pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan ingin kita tidak terjebak di tengah-tengah pencobaan, hanya menunggu pencobaan berakhir, menghabiskan waktumu menunggu COVID-19 ini berakhir. Tetapi sebuah perkataan di dalam ibadah rumah tangga 2 minggu yang lalu sangat bagus sekali. Setiap orang percaya harus 1 langkah di depan orang-orang yang kurang percaya. Oleh karena itu, jangan kita tenggelam di dalam pencobaan, tetapi muliakanlah Allahmu di dalam setiap pencobaan,
terutama pada masa pandemi ini. Lihatlah seperti Tuhan Yesus di padang gurun, di tengah-tengah pencobaan, Ia menyenangkan hati Bapa. Di dalam setiap pencobaan, di dalam pandemi COVID-19 ini, sadarkah kita, pribadi kita sedang dibentuk Allah? Tidak sadarkah kita, saat ini kita jauh lebih penyabar? Tidak sadarkah kita, saat ini kita lebih peduli kepada sesama? Kita lebih rajin berdoa. Kita lebih setia kepada Allah. Saya percaya. Dan kita jauh lebih bersyukur karena kita merasakan saat ini sehat lebih penting daripada semua harta yang ada di hadapan kita. Tidak sadarkah kita, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang buah-buah rohnya. Kita sedang dibentuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita harus bangkit. Kita harus menang. Kita tidak perlu menunggu pandemi berakhir dan mukjizat terjadi, tetapi hauslah akan firman Tuhan, karena pengetahuan akan firman-Lah yang menyelamatkan kita. Maka firman Tuhan menyatakan, carilah maka akan mendapatkan. Muliakanlah Allah di tengah-tengah pencobaan dan kita pasti menang. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Allah yang maha tinggi, Tuhan yang agung, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami bangkit dan kami bisa menang di dalam pencobaan yang mungkin terjadi
pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu sayang kepada kami, sehingga Engkau mengajarkan kepada kami melalui anak-Mu yang kudus, bagaimana kami tidak terlelap di dalam setiap pencobaan, tetapi menyenangkan hati-Mu seperti apa yang Tuhan kami Yesus contohkan kepada kami. Bapa, sertai kami, anak-anak-Mu. Tuhan yang baik, pada saat ini jemaat-Mu GKU Kristus Raja, mereka berdoa ya Bapa, mereka memohon kekuatan-Mu, mereka memohon untuk Engkau bentuk. Sertai kami Tuhan, agar kami selalu kuat dan kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Mereka Tuhan yang berdoa kepadamu, memohon untuk mereka diberikan pekerjaan. Jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang sakit, jemaat-Mu yang saat ini ya Bapa sedang di masa pemulihan dan mungkin sedang tertular virus corona. Biarlah Bapa firman-Mu menyelamatkan mereka. Engkau sertai ya Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu, urapan-Mu menguatkan mereka, sehingga masa-masa kelam ini dapat dilalui ya Bapa, dan kami semua jemaat GKU Kristus Raja akan sehat-sehat saja hanya karena kebaikan-Mu. Tuntun dan sertai kami ya Bapa, jaga kami. Mereka jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang kesulitan ekonomi, mereka yang sedang dirundung di dalam permasalahan keluarga, hadir ya Bapa, lawat kami, biarlah kuasa Roh-Mu menyertai, kuasa Roh-Mu mengangkat kami di dalam setiap keterpurukan kami, dan kami percaya ya Bapa, kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ajaib. Bapa yang baik, pada saat ini kami pun berdoa untuk gereja-Mu ini. Biarlah gereja-Mu hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, dan gereja-Mu memancarkan cahaya kemuliaan-Mu. Biarlah Bapa setiap pelayanan di gereja ini Engkau berkati, Engkau urapi, sehingga jemaat-Mu selalu merasakan sukacita, damai, dan ketenangan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Sertai ya Tuhan Gembala Sidang kami Bapak Pendeta Dwi Janto, biarlah dalam setiap pelayanannya ia selalu disertai oleh kuasa Roh-Mu, sehingga jemaat-Mu selalu merasakan pengajaran-pengajaran yang penuh sukacita. Jemaat-Mu merasakan damai melalui Gembala Sidang kami. Begitupun kami para majelis, kami pengurus komisi, urapi kami ya Bapa di dalam setiap pelayanan kami. Ajar dan didik kami, sertai kami Tuhan, bentuklah kami ya Tuhan. Sertai keluarga kami, biarlah Tuhan Engkau pun menyertai setiap jemaat-Mu yang beribadah maupun yang tidak sempat beribadah. Biarlah Bapa damai-Mu, kasih-Mu, ketenangan-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga GKU Kristus Raja Bekasi 3. Bapa, kami pun berdoa untuk negara ini, negara yang saat ini menjadi bendera kami. Engkau sertai para pemimpin kami dari teratas dan terbawah. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di hati pikiran mereka, sehingga mereka dibukakan untuk memimpin negara ini dengan baik dan menghadirkan damai-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami memohon ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau lebih tahu apa yang baik bagi kami. Terimalah doa ini ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu terkasih, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apabila berkenan, persembahan yang dikumpulkan di rumah-rumah ibadah rumah tangga dapat diantarkan ke gereja. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa, walaupun ini tidak seberapa, jauh daripada apa yang Kau berikan kepada kami. Tetapi biarlah Tuhan, persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Dan kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 438, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, terima kasih untuk ibadah ini. Biarlah ibadah ini ya Bapa dapat memberkati kehidupan kami, memberikan damai dan ketenangan di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Untuk saat ini ya Tuhan, kami mohon undur diri dari rumah peribadatan-Mu, dan kami ya Bapa ingin menerima berkat-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa
Tuhan Yesus Kepala Gereja menyertai Jemaat GKU Kristus Raja.